Darul. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama banget kita nggak bikin konten. Bikin kuping. Nih ya. Ya. Kembali lagi di Lah TV. Nah, kita datengin siapa nih, Bang Sali? Yo, kenalin Bang Ais. Yo, Bang Ais. Oke, nama gue Ayas, gue floor director di salah satu stasiun TV nasional lah. Wah, pokoknya the large of Southeast. Wah, pokoknya ada large-nya, cacing large-nya ya itu dah. Emang udah lama banget Bram ya nggak bikin konten. Waduh, jadi kaku ya. Kaku banget. Biasa di lapangan biasa di lapangan ngojek ya. Sampingan. Bonsai. Ya. Gimana Bang Ais kabarnya? Baik, alhamdulillah baik. So far so good lah. Jadi sebenarnya apa sih tugas Bang Ais sendiri sebagai FD? Oke. Kalau gue sebagai floor director, kita ada banyak program nih sebenarnya kalau kita mandu. Sebenarnya kan floor director itu lebih ke asistennya sutradaranya lah, atau di TV-nya itu direkturnya gitu. PD-nya. Dan kita membantu di floor kayak gitu, kayak program-program sport, terus program quiz terus program musik gitu. Tapi ngeflow-nya itu beda-beda tergantung programnya. Kalau musik kan lebih fun. Terus kalau sport tuh kita lebih gerak-gerak. Ngikut olahraga juga. Olahraga. Apa? Biasanya kesulitannya apa aja tuh? Biasanya kalau olahraga ya. Biasanya kalau olahraga kita studio nih, misalkan di studio dulu nih. Kalau studio nih biasanya kita nyiapin host sama komentator. Kita make sure dulu nih. Seru tuh ya kan. 5 menit lagi kita menuju live ya. Kita sampein tuh ke host sama komentator. Dia kan sambil prepare terus kita bawa ke studio. Setelah itu kita framing ini, udah duduk di setnya. Kita framing nih, koordinasi sama director, sama grafis, terus sama kameramen. Framing udah pas segala macam sambil durasi kita berjalan tuh menuju live tuh. Nanti kita countdown di floor. Nah, biasanya SOP-nya FD itu sebelum kita mulai syuting live itu kita berdoa dulu gitu. Berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Segera kita mulai misalnya gitu kan. Selesai, semuanya udah berdoa semua, baru kita prepare 1 menit lagi kita menuju live ya, misalnya kayak gitu. Oke, standby lighting, standby floor, standby audio, baru kita tinggal nunggu arahan countdown dari director. 5, 4, 3, 2, 1, kita cue hostnya untuk mulai opening. Kalau kayak gitu butuh chemistry gak sih? Anjir. Harus. Karena kita harus komentator. Iya, harus dong. Karena kan kita bikin host sama komentator itu nyaman sama kita kan. Jadi kita ngobrol dulu, Mas, kita nanti openingnya boleh nggak kayak gini? Atau ada masukan nih Mas, misalnya kayak gitu kan. Boleh nggak gua kayak gini? Coba saya sampaikan dulu ke produsernya atau ke direkturnya. Dia approve, baru kita sampaikan ke hostnya kayak gitu. Pernah nemuin kendala terbesar? Biasanya studio kendalanya tuh teknis sih sebenarnya. Teknis masalah biasanya alat ya. Iya. Apalagi alatnya udah pada bagus, udah pada bagus alatnya. Saking bagusnya udah ini ya nggak bisa kepake. Ya. Terus bisa kepake, cuma agak menurun sedikit. Iya, nah itu biasanya kita ngakalin tuh. Misalkan kita teknologi produser, oke, misalkan ada teknis trouble di kamera 1 nih, kita pakainya kamera 3 nih yang jadi master nih. Oh, jadi udah punya win-win solution ya? Ya, kita punya lebih ke inisiatif deh. Dua chemistry win-win solution. Kayak gitu sih kurang lebihnya. Terus kita ngarahin nih hostnya, Bung Tio misalkan hostnya, sama komentatornya Bung Adi, Hai misalkan gitu kan. Dia tinggal ngasih tahu nih kita hostnya, Bung, maaf Bung, kita nggak jadi kamera 1, kamera 3 dulu karena kamera 1 lagi trouble sedikit nih. Nah, jadi kita ngarahin untuk arah matanya ke kamera 3, kamera master kayak gitu. Itu kan kalau sport ya, kan biasanya nih kalau kayak misalnya hostnya artis atau apa kan biasanya tuh kan agak
datangnya agak telat. telat ya kan, lu udah mau semaunya Ya, aja, terus ya. gimana tuh nangannya tuh Nah, kalau artis-artis yang biasanya ada kita ngakalinnya itu kita koordinasi nih sama produsernya, sama tim kreatifnya atau sama yang berwenang lah. Talent Talent gitu. ya. Kita konfirmasi berapa lama lagi ya, karena kita tinggal 1 menit lagi. Kalau misalkan dia 1 menit lagi, oke, 30 detik kita udah nyampe kok. Tapi dengan catatan udah prepare semua. Datang kita masih ada waktu OBB nih, ya kan? Berarti kan hitungan durasinya masih ada 50 detikan atau hampir 1 menit lah. Iya. Nah, itu dia masuk udah langsung prepare semua, udah bajunya udah pakai. Kita tinggal masuk, kita pasangin clip on-nya, koordinasi sama audio, standby opening, udah kayak gitu biasanya. Kalaupun telat, dia datangnya telat nih, sebenarnya sih jarang sih kalau datangnya telat, tapi kalau misalkan ada kejadian kayak gitu, kita minta MCR untuk mundur durasinya. Minta waktu. Iya, tambahin 1 menit lagi deh, misalkan kita masukin promo atau apa, iklan-iklan kayak gitu. Kalau artis yang benar-benar sampai telat banget gimana tuh? Ya, ngakalinnya. Wah, kita udah sampai jam udah mulai tayang nih, udah mau tayang terus. Nah, biasanya kalau kayak gitu itu misalkan kita langsung OBB, langsung main fit. Karena hostnya belum datang nih. Misalkan itu kita main fit, cuma gambar atau materi-materi VT, cuplikan-cuplikan highlightnya itu yang kita tampilin. Bisa kayak gitu. Jadi buat hostnya itu bisa ada waktu untuk nyampe, prepare, baru masuk ke studio. Kayak gitu sih biasanya. Oke, itu kan dalam studio. Ya. Itu butuh waktu berapa lama sih biasanya? Kalau studio, biasanya kita kalau kita live-nya misalkan di jam 11 malam, jam 9 kita harus sudah prepare. Dari teknisnya, studio harus nyalain lampunya, terus cek grafisnya, terus cek audionya, cek feed-nya udah terima belum ke studio, kayak gitu. Terus kita koordinasi sama PD. Kita bantu blocking nih, kalau hostnya sama komentatornya belum datang, kita duduk di bangku host nih, kita framingin nih. Grafisnya udah oke belum? Sekarang udah oke, nanti dia duduk udah tinggal pas di kamera kayak gitu. Kepuasan apa sih ketika program berjalan sampai selesai sebagai seorang FD? Ya, kita kan semaksimal mungkin kan kita harus profesional lah ya. Dan kepuasan itu ya karena kita bisa menjalankan tugas dengan baik. Nah, itu kepuasan kita, dan itu jadi penilaian orang atau penilaian tim untuk menilai kita, oh kinerja kita bagus kayak gitu. Kalau jadi FD harus ganteng sama cakep gak sih? Relatif sih, relatif. Relatif apa? Jelek banget, ganteng banget. Bang Sani mau jadi FD tuh kayak Bang Sani tuh. Bisa aja lagi ya. Biasanya gini ya, orang-orang pilihan sih. Wah, orang-orang pilihan. Partai. Biasanya. Lebih ke biasanya ada syarat-syarat tertentu sih sebenarnya. Islam balik biasa. Islam, dewasa, jomblo sebelum masuk. Oke, lanjut Mas. Ya biasanya ya dipilih ya, sorry ya, maksudnya jarang banget FD yang badannya gemuk kayak lu. Gua nggak bisa dong. Dia nggak gemuk. Cuma berat badan aja. Gua FD flash disk lu. Tapi ada satu FD di TV tetangga itu Lala TV maksudnya. Lala TV. Almarhum Eka ya? Iya, betul. Almarhum Eka itu satu-satunya floor director yang the best kalau menurut gue diajarin sama beliau. Ini Sampai jadi FD sekarang, dan dia satu-satunya tuh orang yang FD yang punya berat badannya gede. Dibandingkan TV-TV lain nggak ada, cuma dia doang. Itu sejarah banget sih kalau TV oren lah tuh ya, TV oren lah ya. Oren biru ya. Oren biru. Ya. Oke, tadi kan studio kita bicara. Perbedaannya sama lapangan. Kalau lu bola nih, bola. Ya. Wah, bola kan gede lapangannya. Ya. Biasanya kalau kita tuh kalau di lapangan ya, biasanya kita koordinasinya sama wasit juga. Waduh. Karena kan kita mulai pritnya itu kan wasitnya harus ngeliat kita. Berarti kode dari kita ya. Kode dari kita. Kalau kita dari kontrol, oke standby ya, standby. Kita ngasih tahu ke wasitnya nih. Oke, kita kasih tanda aja dari jauh. Oke, prit baru. Jadi biar timingnya pas sama gambar kita kayak gitu. Terus juga kalau ada pergantian pemain tuh, kita koordinasi tuh sama panitianya di situ tuh. Oh, pemain mau keluar yang ini, nomor segini, pemainnya sini, yang masuk standby sini. Kita info itu ke director.
biar director nyiapin template-nya di layar kaca nanti kan, pemain keluar sama masuk udah ketahuan tuh namanya, kita yang informasikan gitu. Terus kalau dulu kan belum zamannya ada VAR ya. Iya, iya. Nah, itu kan FD harus nonton juga tuh. Harus ngeliat, wah ternyata di tackle-nya sama ini misalnya gitu. Kita infoin tuh, di tackle-nya sama ini nih, gini-gini nih. Nah, biasanya itu kita director ngasih tahu ke studio nih yang jadi VO-nya atau jadi presscom-nya ya, Iya. buat dokumenterinya gitu kan. Nah, itu ngasih tahu, oh ternyata gini terjadinya gara-gara apa, bisa gara apa, itu yang info yang dari FD yang di lapangan. Kayak gitu. Oke. Biasa gitu. Kalau bicara cuaca Sebenarnya nggak bisa ya hukum alam ya, Iya, karena kan bisa hujan, bisa apa, karena kan Bisa kita ditebak ya. komunikasi kan pakai belpack tuh. Nah, biasanya kalau kita yang jalan itu pakai belpack itu kabel tuh, nggak wireless, kabel, karena tarik-tarik gitu ya. iya, karena kalau wireless kita kalau sampai ke tengah banget takutnya hilang sinyalnya. Iya. Paling stres jalanin program apaan tuh jadi FD? Stres itu program blockingan yang dulu tuh ada program yang di Magelang tuh, yang produknya handphone, terus backgroundnya itu candi. Kalau kalian masih inget tuh, itu live ke seluruh TV nasional tuh. Ah, iya itu inisialnya V gitu. Apa? Vegan. Nah, itu tuh tanpa break iklan. Jadi jedanya tuh cuma materi-materi VT doang tuh dinaikin. Tapi kondisi di sana tuh kita bikin set panggung. Terus artisnya kalau nggak salah Agnes Monica sama pemain koreo-nya gitu. Dia ini banget deket. Tapi Deket nih. karena di Agnes. setnya itu kan berembun kan. Berembun kalian. Nah, pemain dancernya Agnes nggak berani sama Agnes gitu. Akhirnya kita ngakalin pakai soda, kita siram, terus kita biar keset, ternyata enggak juga gitu kan. Tapi ya kita maksimalin pakai tambahan apa gitu biar keset gitu. Terus jedanya main ganti talent dari musik ke pemain sketsa itu terus ya. Butuh waktu itu. Betul. Terus pas jedanya ada materi VT-nya baru pergantian tuh. Berarti ada yang kendala set panggung juga kita tuh harus tahu juga ya. Sama kerjasama sama bagian apa? Properti panggung, iya, terus stage-nya, terus buka tutup LED itu. Belum lagi komunikasi sama Saudinya ya kan. Sama Saudinya. Nah, ini ada pertanyaan juga nih. Bedanya Saudi sama FD itu apa sih? Kalau Saudi itu biasanya memimpin show nih, dari lightingnya, dari audio. Nah, dia yang mimpin tuh. Grafisnya. Berarti Saudi itu kayak di FOH PD dia. Mirip PD ya? Kalau PD lebih ke gambar. Visual. Tapi kalau Saudi itu pemimpin show-nya yang di FOH. Yang di atas panggungnya. Di FOH. Di FOH-nya. Ya. Kalau yang di atas panggungnya leader FD-nya. Leader FD. Kalau yang di atas panggungnya lagi pawang. Kayak gitu. Kalau yang di sela dewanya lah. Bawang. Dewanya show tuh Saudi. Oke. Mas, kalau di lapangan bola, lu perlu gak sih panggil pemain kayak gitu? Enggak. Ada orang khusus? Udah ada. Official. Udah ada. Kita mau masuk nih setelah setelah istirahat kan. Kita mau masuk lagi, mau mulai babak kedua tuh gimana? Nah, biasanya kalau yang mau mulai babak kan udah di timing tuh. Misal breaknya udah di timing segala itu kan masuk studio tuh. Nah, masuk studio tuh nanti kan dia kan ngobrol-ngobrol, tapi kita di lapangan nunggu nih. Pemainnya udah mulai keluar nih, kita infoin sama orang studio. Ke studio. Kita pemain udah mulai standby lagi nih untuk ke babak kedua nih, match kedua. Masa sama PU bawain kopi. Iya, betul. Minta kopi, ya kan? Sebenarnya si pemainnya minta kopi, tapi nggak dikasih sama coachnya. Wah, karena itu. Pengalaman pernah di tai-taian gak sih? Awal-awal jadi FD dulu sama senior-senior. Pasti. Nah, tuh gimana tuh? Kan ya biasanya anak sekarang kan biasanya kalau belajar broadcast tai-taiin baper. Ya. Nah, kalau zamannya kita dulu dari segi mental udah oke lah. Mental kita pernah kita nggak sengaja nih. Kita lewat nih di depan kameranya kameramen. Dia nyeletuk. Woi, bisa nggak lu sih jadi FD? Ya ada kata-kata kotor gitulah gitu. Lain kali lu bego banget lo ya kayak gitu kan. Iya mas, maaf mas gini nih ya kayak gitu.
Terus habis, tapi kalau di luar studio udah kelar, nah kita ngobrol biasa. berteman lagi ya, Iya, waktu di situ doang. pas syuting aja, karena kan dia lagi fokus gambar. Ternyata kita lewat nggak tahu kita kalau belakang kita ada kamera misalkan, dia udah geser, kita main lewat. Nah itu pasti wajar lah kalau gitu kita yang salah. Balik lagi nih, sebelum lo awal-awal Jadi FD. jadi FD, lu kemana dulu tuh? Nah gue dulu lulus kuliah itu gue ke Trans TV nih, gue dipanggil di Trans TV. Wow. Lagi lewat atau gimana? Lagi lewat dipanggil, sini lu, kayaknya tuh perlu lu nih kata dia gitu. Kang Cimol dong anjing. Tapi gue di situ gue ada 2 kerjaan nih, maksudnya diterima di Trans sama diterima di Nigo nih. Oh, iya, Infotainment. yang biru itu ya. Iya. Nah, ternyata kalau logika masalah salary lebih gede yang Indigo nih gitu kan. Ya udahlah, gue milih yang Indigo. Indigo. Nah ini gue ditawarin jadi reporter nih. Wih, Reporter, akhirnya gue ketemu lu orang. Kata gue mukanya nggak asing. Nggak asing. Ya. terkenal dia sama artis. Oh, ngarang lu. Kayak gitu. Terus reporter. Nah, habis jadi reporter nih gue nyari relasi lah. Iya, Nyari relasi. di sini dong, Kebon Jeruk. Relasi Bonjero. Sebelah Bonjero kan ada studio tuh. Oh iya. Nah, dari situ tuh. Dari situ ketemu Bang Sali. Belum aja ketemu. Tapi belum inilah, belum, masih jauh. Sempat di lapangan gue pakai oranye, gue pakai hijau. Iya. Nah, abis itu gue wawancara tuh manajernya SCTV, Paroni Kusuma itu. Nah, gue wawancara dia. Belas kali wawancara tentang waktu itu masih ada program Harmoni SCTV dulu yang di Sarbini. Balai Sarbini. Gue wawancara dia. Abis wawancara selesai, gue ngobrol dong sama manajernya kan. Pak, ini di SCTV senior semua kayaknya jarang banget anak muda ya. Gue bilang gitu. Nggak ada lowongan kerja apa Pak? Ada, kamu mau nggak? Butuh PA nih. Kalau mau ntar ke lantai 20 ketemu saya bawa CV-nya kayak gitu. Terus Oke Pak, lusa saya ke sana. Habis liputan. Wah, udah gue di rumah tuh gue bikin CV. Bikin CV. Tulis tangan masih sipil lagi. Printan lah, sekarang udah modern, printan lah. Enggak beli di fotokopi. Hah? Enggak beli di fotokopi. Enggak. Yang isi tinggal nama doang. Ya, kalau tinggal edit. Terus habis itu gue ke tempat dia sama. Langsung tuh diterima. Oh, kalau jadi PA nggak apa-apa. Ya udah, mau. Gue bilang ya, gue mikirnya kan buat relasi doang kan, jaring relasi. Akhirnya gue masuk lah. Langsung masuk. Gue resign dari PH, gue masuk ke situ jadi PA. Belajar lagi tuh gue ke megang program inbox. Oh iya, musik lah. Musik, inbox sama karnaval SCTV dulu. Oh, yang gede-gede itu ya. Iya, nah karena basicnya gue liputan, gue kenal sama talent-talent kan jadinya kan. Pasti. Nah akhirnya kok lu di sini, kok ini segala macam. Nah, akhirnya dari situ udah berjalan tuh lumayan lama. Nah setelah itu gue dibantu sama almarhum Eka. Ada FD yang nggak masuk tuh. Lu ngerjain apa ya sekarang? Enggak, udah selesai materi udah selesai lah gitu kan. Udah lu bantuin gue jadi FD traffic. Gitu. Nih lu pegang belpack, diajarin gue pakai. Wah, asik juga ya jadi FD kayak Dari gitu. situlah belajar. Jadi FD setiap ada krunya FD yang nggak masuk atau sakit atau apa gitu kan, gue yang backup. Pas gue backup, nah teman gue produsernya di SCTV pindahlah ke Kompas. Kompas TV butuh FD. Kosong jadinya. Panggil lah gue sama teman gue itu, lu mau nggak FD? Kalau mau sini CV lu. Akhirnya gue kirim CV ke dia, pindah gue jadi FD di Kompas. Habis Kompas udah berjalan, terus di Kompas ada sedikit pengurangan pegawai, gue dapat pesangon, terus jeda sebulan apa 2 bulan baru kesini gue. Sempat buka The Kriuk juga gitu, dapat pesangon The Kriuk. So far so good sih. Gue emang gue ngambil layoff tuh waktu itu kan sempet mau layoff apa enggak ditawarin. Ya gue ngeliat hitung-hitungannya dulu lah, kalau hitung-hitungannya udah oke, ambil. Dan gue udah direstuin sama bini gue juga, katanya ngambil aja, gue ambil gitu. Iyalah. Ya udah, akhirnya gue ambil, udah ngelunasin mobil,
Cicilan KPR Buset. gitu ya. KPR nyari-nyari aja ya kan. Fortuner Gitu. masih ada Fortuner hitam. Fortuner hitam masih di basement kan? Sepi sekarang basement. Basement yang grup band itu. Best Jam. Oh, Best udah, Best Jam. Ya. Ada. Ya, itu dulu reporter kalem banget dia. Wah, gue dulu mah Pendiam. nggak tahu gue istilah jale Pendiam. juga nggak tahu gue. Apa sih itu jale? Makanya gue nanya sama senior gue nih, jale apaan nih gue bilang. Jale kalau lu nggak bawa joran, lu pakai jale. Wah, jala itu jala. Oh enggak ya, salah itu. Mas, makasih banyak ya. Siap, atas siap. waktu lu Terima di sini. kasih Gua udah bisa datang di Lala TV. Ya, makasih banyak. Kesempatan nih, Lalu tanda tangan di mana? ntar ada Oh, ada ya? tanda Ada ya? ada Sus. 6 bulan. 6 bulan ya? Bulan kan. Yang penting cair. Ya. Yang penting cair. Insya Allah. Insya Allah 70%. Ya, terima kasih banyak. Sukses terus. Siap, buat siap. lu. Sukses Karir terus sama makin ya. maju. Thank you buat semuanya. Thank Jadi you orang buat yang semuanya. Luar biasa. Ya, Siap. Ram, Lala TV gimana? Selanjutnya kita mau bicara apa? Next Kita episode next undang kita siapa ini? mau ngomong soal Liga Solusi pinjol. ya. Itu jangan pinjol. Jangan. Ada korban di sini. Ilegal apa legal nih? Dua-duanya dipakai. Oke, terima kasih. Nanti kita kembali lagi di La La TV.